Wujud hantunya ini, sekujur tubuhnya itu gosong. Hai guys, welcome back di channel YouTube Repri. Gimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Ya, jadi kali ini aku pengen mengisahkan satu kisah nyata yang benar-benar terjadi di salah satu toko buku ternama di Jakarta. Aku nggak nyebutkan brandnya ya, dan aku nggak menyebutkan namanya. Istilahnya bisa dibilang ini toko buku yang memiliki cabang banyak ya di Jakarta, bahkan sampai ke daerah-daerah kecil juga ada. Toko buku ini sebenarnya pernah terjadi tragedi kebakaran hebat yang terjadi pada saat kerusuhan setelah peristiwa tragedi Trisakti. Jadi di tahun 1998 ya. Jadi pada saat itu pernah terjadi kebakaran hebat dan pernah terjadi penjarahan massal di toko tersebut, dan awak atau mungkin karyawan, pegawai, petugas di sana menjadi korban kebakaran juga. Dengarkan kisahnya dengan seksama dan fokus dengarkan kisahnya. Kita mulai. Dikisahkan pagi itu ada seorang karyawan toko buku ini bernama Purnomo datang lebih awal. Sesudah menyimpan barang-barang pribadi di loker karyawannya, ia mengambil peralatan tempurnya seperti biasa, alat pel, kemudian pewangi lantai sebagai karyawan bagian cleaning service. Tentu saja dia terbiasa dengan jam kerja yang lebih awal dari karyawan bagian lain, karena tugasnya memang menyiapkan suasana toko yang bersih sebelum konsumen berdatangan untuk berbelanja. Suasana toko buku yang berlantai 4 itu masih sangat lenggang ketika Purnomo masih bekerja. Beberapa karyawan bagian cleaning service yang masuk satu shift dengannya belum ada yang terlihat datang. Pak Satpam yang bertugas jaga pun masih ngantuk-ngantukan di posnya ketika tadi Purnomo berpapasan dengan dia. Hari memang masih terlalu pagi, pikirnya. Dengan bersemangat, tak ia hiraukan suasana sepi itu, dan dia terus mengepel di sela-sela rak buku yang berjajar. Namun tiba-tiba pandangannya terhenti di salah satu sudut ruangan. Tepat lurus di ujung sela rak buku yang sedang ia bersihkan, di situ tampak tumpukan abu yang berserak tidak rata, seperti baru saja ditumpahkan dengan sengaja. Abu tersebut berwarna kelabu pekat dan ada beberapa bagian yang berwarna coklat-coklat kemerahan. Ia mulai berpikir, siapa yang sengaja membuang abu-abu tersebut di dalam toko? Di lantai 4 pula. Jika abu rokok, mengapa sebanyak ini? Kayaknya ini gak mungkin deh abu rokok. Begitu pikir si Parno ya. Kemudian karena penasaran ia mencoba memegang bau tersebut, maksudnya abu ya. Terkejut bukan kepalang, ia merasakan tangannya hangat ketika menyentuhnya. Ya, abu tersebut masih dalam keadaan hangat, seolah belum terlalu lama terbakarnya. Dan tiba-tiba ia pun menangkap bau anyir amis yang pelan-pelan meniup dari arah belakang. Parno segera membalingkan badannya. Aneh, tak ada siapapun di sana. Yang tampak hanya rak-rak buku yang berjajar rapi memanjang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu bau bangkai hewan yang terselip di antara rak-rak buku yang sekian banyaknya. Atau bau tersebut berasal dari udara yang masuk dari lubang-lubang plafon penyaluran udara ke dalam ruangan tersebut. Mungkin saja. Ia segera bangkit dan meneruskan pekerjaannya, membersihkan abu di sudut ruangan tersebut dan segera merampungkan bagian-bagian ruangan yang lain. Peristiwa yang baru saja ia alami tersebut kemudian sengaja ia simpan dalam hati aja. Parno hanya tidak ingin menimbulkan suasana tidak nyaman di tempat ia bekerja. Selama beberapa minggu, dia menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya di sebuah malam, ketika Parno mendapat shift malam, waktu ia tergesa-gesa pulang, Parno lupa dan tak sengaja meninggalkan handphonenya di loker karyawan. Ketika sudah sampai di rumah, dia teringat, waduh, HP aku ketinggalan di kantor. Gimana ya? Ya,
Apalagi jarak rumahnya Parno dengan kantor itu lumayan cukup jauh. Namun mengingat pentingnya handphone itu tersebut untuk berhubungan dengan pacarnya ya, ia segera bermaksud kembali lagi untuk mengambilnya. Waktu itu sudah menjelang pukul 23.00 alias jam 11 malam. Ketika ia sampai di toko buku, ia segera meminta izin kepada security untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Karena sudah saling percaya, Parno langsung diberikan kunci dan segera masuk ke dalam ruangan. Kemudian di dalam ruangan ganti karyawan, suasana sudah sangat sepi. Karena semua karyawan shift malam memang sudah pulang 1 jam yang lalu. Dan baru saja ia hendak membuka loker, kejadian aneh tiba-tiba terjadi lagi. Jadi pada saat dia ingin membuka loker, bau anyir, bau amis yang pernah ia cium beberapa waktu yang lalu kembali datang menyeruak. Dan ketika ia melihat ke arah lantai, kembali terlihat abu-abu berserakan. Namun kali ini membentuk langkah telapak kaki berjalan, seperti jejak kaki gitu loh. Kemudian tidak terlalu jauh dan tidak terlalu jelas, dia melihat tapak kaki itu apakah tapak kaki manusia atau hewan. Kemudian Parno kembali penasaran untuk memegang abu tersebut. Benar saja seperti kejadian yang lalu, abu tersebut juga masih hangat. Karena penasaran dengan hal tersebut, Parno memberanikan diri untuk mengambil dari mana asal abu tersebut. Dia mengikuti jejak kaki abu tersebut yang mengarah ke ruangan toilet yang berada di ujung ruang. Sayup-sayup Parno mendengar air yang jatuh ke lantai kamar mandi seperti sengaja dipancurkan. Terdengar pula suara rintihan yang juga sayup, suara perempuan yang merintih seperti menahan sakit. Seketika itu bulu kuduk Parno meremang, alias langsung merinding gila gitu. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh yang tiba-tiba datang menyerang. Namun dengan keras hati ia memberanikan diri untuk melunaskan rasa penasarannya. Ia mulai berjalan mendekat ke arah toilet itu. Semakin dekat, semakin pula bau anyir yang dia cium. Mencoba menaklukkan ketahanan dirinya, suara rintihan tersebut juga semakin nyata ia dengar. Rintihan kesakitan yang tak tertahan. Parno sampai di depan pintu toilet tersebut. Perlahan ia arahkan tangannya pada ganggang pintu dan perlahan ia putar untuk membuka. Dan pada saat pintu toilet terbuka, ada di depan matanya sosok tubuh yang penuh dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Darah bersimbah berlelehan pada baju putih panjang yang sudah karut-marut tak berbentuk. Sosok itu jongkok di depan bak mandi, meluapkan wajahnya di antara lututnya yang penuh darah. Rambut yang panjang, tak karuan, itu basah oleh air yang sepertinya sengaja dikucurkan lewat sebuah kaleng berlubang di pinggir bak. Sehingga di lantai kamar mandi itu tampak genangan tipis darah yang mengeluarkan bau amis yang tak tertahankan. Dan sedetik kemudian, karena merasa terusik oleh kedatangannya, sosok tersebut memalingkan wajahnya. Tampak di hadapan Tono, kini sosok makhluk yang sangat mengerikan. Mukanya hancur tak karuan, seperti habis terbakar. Wajah itu seakan meleleh karena dicabik-cabik dengan benda kasar, sehingga bagian-bagiannya seperti mata, hidung, dan mulut itu sudah tidak proporsional lagi. Pokoknya hancur banget mukanya. Bola mata kemerahan yang seolah akan terlepas dari kelopaknya memandang lurus ke arah Parno, seolah-olah ingin menyergap tubuh Parno bulat-bulat. Parno yang sedari tadi terpaku ketakutan itu tiba-tiba tersadar.
Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba ia hempaskan pintu tersebut. Sorry guys. Dan segera berlari ke ruang ganti sambil berteriak-teriak tak karuan. Sesampainya di luar ruangan, 2 orang security yang bertugas pada malam itu keheranan melihat Parno keluar dari dalam dengan keadaan yang kacau. Mereka segera menolong Parno dan menanyainya, ada apa di dalam? Teriakan Parno juga sempat mengundang beberapa orang kampung yang sedang nongkrong untuk jaga malam mendekat. Setelah ketakutan Parno sedikit mereda, dia mulai menceritakan keadaan yang ia alami. Dan segera saja mereka beramai-ramai memeriksa keadaan dalam toilet ruang ganti itu. Namun aneh, ketika mereka sampai di toilet, tidak ada sosok makhluk seperti cerita Parno tadi. Keadaan loker pun normal-normal saja. Tak ada bau amis atau bau busuk yang tercium, seperti yang dirasakan Parno tadi. Mereka sempat menduga bahwa kejadian barusan adalah halusinasi Parno saja. Mereka semua bubar dan Parno pulang diantarkan salah satu security. Tinggal seorang security berada di posnya. Dan orang-orang kampung juga kembali nongkrong dan melanjutkan ronda malamnya. Namun dari salah satu orang-orang kampung tersebut kemudian mulai membuka sebuah cerita misteri tentang gedung toko buku tersebut. Bahwa beberapa orang yang lewat tengah malam di situ konon pernah mendengar sayup-sayup suara orang merintih kesakitan. Juga bau anyir amis, bau bangkai yang semeliwer sayup-sayup tercium. Orang-orang menduga suara tersebut berasal dari arwah-arwah orang yang meninggal pada saat kejadian kebakaran toko buku tersebut dan pada saat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Arwah-arwah tersebut meskipun tidak pernah mengganggu penduduk sekitar, namun terkadang menimbulkan rasa takut juga ketika hendak keluar di malam hari. Tidak semua yang berada di situ pernah mendengar cerita tersebut. Namun karena baru saja terjadi, jadi kejadian aneh yang dialami oleh Parno ini, maka mereka jadi memiliki pikiran mistis terhadap gedung yang ada di dekat mereka itu. Sementara itu di pos security, Pak Tukijo yang sendirian menunggu teman yang datang mengantar Parno tadi. Sambil pusing dengan kejadian barusan, ia asik menyaksikan pertandingan sepak bola di televisi malam itu. Seperti biasa, jika merasa sedikit ngantuk, ia segera membuat kopi. Segera ia menuju ke ruang belakang pos untuk membuat kopi. Namun alangkah terkejutnya, ia melihat di lantai ruangan tersebut tampak abu-abu berserakan seperti baru saja ditaburkan dengan sengaja. Bau anyir tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam ruangan itu. Dengan penasaran, Pak Tukijo berjongkok untuk memegang abu yang berserakan di lantai tersebut. Dan apa yang ia rasakan? Ya, tentu saja abu tersebut masih hangat. Jadi hampir semua karyawan di sana ternyata pernah mengalami hal serupa. Dan masing-masing dari karyawan di sana tidak mengisahkan atau tidak membeberkan kisah misteri ini kemana-mana. Jadi kisahnya seperti itu. Kira-kira menurut kalian bagaimana kisah nyata kali ini? Atau mungkin kalian ada punya kisah nyata, kalian bisa email atau mungkin kirim kisah kalian lewat email ya, lewat email Repri di situ ada, atau mungkin kalian bisa kirim lewat DM Instagram Repri ya. Mungkin kalau misalnya kisah kalian menarik dan bagus untuk kita kisahkan ya, aku bisa kisahkan dan ceritakan, dan mungkin aku bisa sebut nama kalian kalau kalian ingin. Kalau kalian nggak mau, mungkin kalian pakai nama samar aja, nggak masalah. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja kisah nyata misteri hantu dari Repri. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang support.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.